relief itu tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Maaf, Bapak siapa? Saya dari Balai Arkeologi Indonesia. Ini yang menarik. Kita menemukan gambar-gambar semacam ini di Candi Borobudur. Iya, nanti kita diskusikan dengan Profesor. Nah, ini Prof. Kami menemukan gambar-gambar ini di Candi Borobudur. Pada setiap zamannya, pembangunan candi memang diperuntukkan sebagai tempat peribadatan atau pemujaan. Bisa juga dijadikan sebagai pemakaman atau tempat untuk menaruh abu jenazah raja atau seseorang yang dimuliakan. Iya, betul. Pada masa Jawa Hindu kuno, ada konsep dewa raja. Dewa adalah raja, raja adalah dewa. Dan ini melukiskan tentang persembahan. Mempersembahkan kepada seorang raja sama halnya dengan mempersembahkan pada dewa yang mereka sembah. Jadi ketika sang raja wafat, maka dibangunlah sebuah candi yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh abu jenazah sang raja. Kemudian mereka jadikan candi tersebut sebagai tempat pemujaan, Prof. Candi-candi yang bercorak agama Hindu, Buddha, banyak tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Borobudur adalah karya terbesar dari dinasti Sailendra pada abad 9, yang pembangunannya memakan waktu kurang lebih 100 tahun. Hal itu tentu saja membutuhkan ketelitian dan sistem kerja yang sangat tidak sederhana. Berarti ada pembagian kerja yang jelas ya, Prof? Kitab Silpa Sastra yang menjadi pegangan. Di dalamnya memuat berbagai petunjuk untuk melaksanakan pembuatan candi. Bahkan disebutkan istilah yajamana atau orang yang membiayai atau memerintah untuk pembangunan candi tersebut. Kemudian ada istilah acarya, yaitu seorang tokoh yang dipercaya memimpin upacara sekaligus yang menentukan pilihan untuk arsitektur. Bahkan tempat yang akan dibangun candi itu pun harus terlebih dulu disurvei oleh yang dinamakan Sutrabin. Ada pula istilah Pardaki atau orang-orang yang ikut membantu menggunakan tenaganya. Lalu orang-orang yang memiliki kemampuan dan cita rasa seni tinggi yang membuat arca, relief-relief untuk menghias candi. Itulah yang disebut dengan taksaka. Taksaka. Masih banyak ruang kosong yang harus kita isi dengan gambar bahan. Jangan sampai terlewatkan cerita tentang kehidupan. Perintah Gunadarma untuk kita, supaya kita bisa mengungkapkan kebenaran dan kebaikan. Lalu gambar apa lagi untuk ruang kosong yang selanjutnya setelah pahatan ini selesai?
Kita istirahat dulu, menunggu aku dapatkan ide. Pak, jenengan sudah lama jadi kusir ini? Kula pun mulai 89 sampai seperti niki. Sakderenge kula laune bisa 8 tahun. Kadang boten mampu, kula ganti posisi andong. Dan iki kula nyambut gawe wonten wilayah Candi Borobudur, insyaallah lancar lanjut. Sehat saya kedine. Pak asli orang sini ya? Ya, di sini. Tahu cerita tentang Borobudur enggak, Pak? Ya, Candi Borobudur dibangun abad 9, Mbak. Zaman itu peradaban ini pun maju. Nyatane dibangun candi makrum-makrum dados menika. Di sini ada sentra kerajinan apa, Pak? Gerabah wonten gerabah nipun niku to? Nggih, wonten. Kampungnya Kampung Klipo. Bisa antarkan kami ke sana, Pak? Saged. Yo wonten malih. Kabeh niping matur kula nggih wonten lipate mriku. Up. Tumben sudah pulang. Iya, Mbok. Bagaimana perkembangan pekerjaanmu sebagai seorang taksaka? Sebuah tanggung jawab sekaligus kehormatan yang besar diberikan kepada saya.
oleh Sri Baginda Raja Diah Balitung Watukuro akan saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Setelah hampir 1 abad dan dikerjakan secara turun-temurun, kita adalah generasi ketiga setelah Simbah. Lalu diturunkan kepada Bapak, dan Bapak menurunkan tanggung jawab itu kepadaku. Sebuah kebanggaan kalau saat ini bangunan yang agung itu sudah dapat kita lihat kemegahannya. Berarti hampir selesai. Tak tahu kapan akan selesai, Mbok. Sebab kehidupan teruslah berjalan. Dan kami akan menceritakan perjalanan manusia itu pada relief-relief yang kami ukir. Semoga Dewata memberikan kekuatan untukmu sebagai seorang taksaka. Lemah lan banyu wus nyawiji, sadya pancering panguripan, satu kewan tetanduran lan manungsa kang sawetara tinitahake dening Gusti kang murbeng dumadi. Jagat wus jagat rahina amenehi kalodhangan tumrap kang padha golek pangupa jiwa. Lan sembur dadya berkah tumrap jiwa lan raga. Lemah lan banyu wis nyawiji, dadya pancer panguripan, satu kewan tetanduran manungsa kang sawetara tinitahake dening Gusti kang murbeng dumadi. Jagat wus jagat rahina menehi kalodhangan tumrap kang padha golek pangpa jiwa. Lemah wus kumlawe kudu padha digarap. Uwur lan sembur dadya berkah tumrap jiwa lan raga. Lemah lan banyu wis nyawiji, dadya pancer
Saya mau tanya-tanya sedikit nih Pak, boleh ya Pak? Boleh. Nah, memang masyarakat di sini banyak yang membuat gerabah gitu Pak? Oh, nggih, Mbak. Memang dari zaman dulu itu mbah-mbahnya kita dulu itu di Dusun Klipo ini sebagai pengrajin gerabah. Kenapa di desa ini ya Pak? Apa karena tanah liatnya bagus atau gimana gitu? Pada masa itu untuk kawasan Candi Borobudur yang membuat kerajinan dari tanah liat itu ada di dusun ini, Mbak. Jadi zaman Sailendra itu untuk tempat makanan, untuk tempat memasaknya itu pakai alat kerajinan dari gerabah. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Amitabha Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya.
Simbok tahu betapa beratnya tugasmu sebagai seorang taksaka. Tapi percayalah, suatu saat karya agung itu akan selalu dikagumi oleh moyang keturunan kita. Butuh konsentrasi yang tinggi, kehati-hatian, serta tenaga yang besar untuk karya ini, Mbok. Batu demi batu harus tersusun dengan rapi dan kokoh. Pahatan demi pahatan harus bercerita banyak. Karena ajaran kehidupan manusia tertuang di dalamnya. Tentang laku manusia yang penuh nafsu, menuju pengendalian diri, hingga meninggalkan keduniawian. Kamu juga akan belajar banyak dengan apa yang tertuang pada pahatan-pahatan batu itu. Dalam kehidupan manusia, akan dihadapkan pada banyak pilihan hidup. Pribadi itu sendiri yang akan memilih jalan kehidupannya masing-masing. Namun satu hal yang pasti, jangan melupakan Sang Pencipta. Jadi kehidupan masyarakat Mataram kuno juga tertuang di relief ini ya Pak? Tepat sekali. Namun dari 1460 relief itu separuh yang rusak karena gempa, letusan gunung, dan sekitar 800 tahun candi ini tidak berpenghuni. Termasuk aktivitas pembuatan gerabah dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari ini kan tidak banyak orang yang tahu. Iya, tepat sekali. Namun berdasarkan data dan beberapa sumber yang ada, itu masyarakat Jawa kuno pada abad ke-9 memang banyak menggunakan gerabah untuk aktivitas setiap hari. Nah, yang menarik bagi saya ini Pak, semua pembuat gerabah di kampung itu perempuan, tidak ada yang laki-laki. Sama halnya seperti yang ada di relief ini. Tepat sekali, memang masih menjadi misteri sampai saat ini. Kenapa lebih banyak perempuan yang mahir untuk membuat gerabah? Ya, ini adalah gambar orang membajak sawah. Jadi pada abad ke-8 sampai ke-9 pada waktu peradaban Jawa, salah satunya Candi Borobudur ini dibangun. Nama-nama kampung sekitar Borobudur itu tidak hanya nama saja, tapi menggambarkan bagaimana ada sebuah peradaban besar yang membangun Jawa. Tidak hanya Candi Borobudur, tapi berbagai hal candi yang ada di sekitarnya. Nah, ini ada pembajak sawah. 2,5 kilometer ke arah timur dan ke barat Candi Borobudur ada kampung namanya Paren. Paren itu dari kata padi. Jadi disitulah tempat yang luas sekali untuk menanam padi. Ini ada yang membajak, terus di arah menuju ke Magelang dekat Samsat ada namanya Pangenan. Pangenan itu dari kata Pangunan, tempat angon. Jadi di situ halaman sabana luas sekali, itu untuk memelihara banyak sekali binatang untuk dipergunakan mensupport proses pembangunan Candi Borobudur. Pada waktu itu raja tidak begitu mempermasalahkan agamanya itu apa, karena Hindu dan Buddha hanya berkembang pada kota raja dan juga pusat-pusat peradaban seperti pelabuhan dan sebagainya. Orang yang tinggal di atas gunung, di dalam hutan, mereka awidya ataupun kadang menyembah gunung, sungai, pohon, matahari, bulan dan sebagainya, tapi tidak masalah. Jadi raja mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat dan masyarakat memberikan tenaganya untuk membangun Candi Borobudur. Bu, yang sering kesini siapa aja Bu? Ada Mbak, tamu-tamu mancanegara, domestik, anak-anak sekolah. Kira-kira kenapa ya Bu mereka senang kesini? Iya Mbak, ipun sami remen saleh dolanan jeblugan ngeten iki Mbak. Di samping dolanan jeblugan ngeten,
piyambakipun langsung saged praktek ndamel gabah. Yuk saged ditutup mundur dinten 1 hari kemudian. Saged ditutup mundur kan saged damel kenang-kenangan tuh Mbak. Ini bisa jadi peluang ekonomi kreatif dan destinasi wisata loh. Susah nggak Bu bikin ini Bu? Mboten gampil kok Mbak. Mbak enak mau nganu nyobin apa? Boleh Bu. Disinilah kami ceritakan kehidupan masyarakat di masyarakat. Kelak, semoga dapat terbaca oleh anak moyang kami tentang peradaban, keluhuran dan kemuliaan, tentang jalan hidup dan kehidupan manusia, tentang cinta kasih pada sesama dan pencipta alam raya. Disinilah akan kalian temukan kejayaan masa kami